serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan tulus dan doa, agar mereka hebat semua. Guru Indonesia, ayo kita belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum Pak Herman, apa kabarnya nih Pak Herman? Waalaikumsalam Pak Aldi, alhamdulillah kabarnya baik Pak. Enggak Pak Herman, ngomong-ngomong, kenapa nih sore-sore nelpon mau ngajak pertemuan sama saya? Apa gimana nih ceritanya? Jadi begini Pak Aldi, mohon kesediaan waktunya ya Pak. Ada satu hal yang perlu disampaikan nih Pak. Yang pertama, saya ini punya permasalahan yang berkaitan pada saat pelaksanaan upacara bendera Pak di sekolah kami. Jadi kalau saya amati tingkat kesadaran peserta didik saya, murid saya ini terutama pada saat mengikuti upacara bendera ini salah satunya menurun nih Pak. Oh, jadi Pak Herman ini punya masalah terkait tentang kurangnya kesadaran murid dalam mengikuti upacara bendera pada hari Senin, begitu ya Pak ya? Iya, perasaan Bapak tentang masalah ini apa Pak, perasaan Bapak terkait masalah ini? Saya merasa sangat prihatin Pak dengan kurangnya kesadaran murid saya nih dalam mengikuti upacara bendera. Saya inginnya mencari cara untuk meningkatkan kesadaran murid saya tentang pentingnya upacara bendera Pak. Bagaimana upaya ketika pada saat upacara bendera itu anak-anak tingkat kesadarannya meningkat tanpa dipinta, tanpa diinstruksikan, jadi sudah terkondisikan. Gitu, Pak. Oh ya, sangat baik Pak Herman. Pertama-tama coba yuk kita bicara tentang terkait masalah pentingnya upacara bendera itu. Apa sih menurut Pak Herman pentingnya upacara bendera itu menurut Pak Herman sendiri dulu nih? Saya percaya bahwa upacara bendera adalah momen yang sangat penting Pak untuk menunjukkan rasa cinta dan penghargaan terhadap negara. Ini adalah cara baik bagi kita, Pak, untuk mengekspresikan rasa nasionalisme dan menghormati simbol-simbol negara kita seperti menghargai bendera merah putih, lambang Garuda, kemudian lagu bangsa Indonesia Raya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, betul sekali Pak Herman, betul sekali Pak Herman. Tapi apakah selama ini protokol yang sudah Pak Herman berikan kepada anak-anak sudah sesuai itu Pak? Apa yang sudah runtunan protokol yang Bapak selama ini Bapak lakukan? Protokol yang selama ini diikuti untuk upacara bendera termasuk salah satunya kami sudah menerapkan seperti berbaris dengan cara menertibkan, kemudian dengan sikap siap sempurna, berdiri tegak, menghendingkan cipta, kemudian dan menghormati bendera. Kita juga harus tentunya menjaga ketenangan dan tidak mengganggu selama kegiatan pada saat upacara bendera. Serta langkah-langkah juga sih Pak yang harus dicapai nantinya untuk meningkatkan kesadaran murid di sekolah. Wah, bagus sekali pemahaman Bapak tentang protokol. Tapi apakah pemahaman tersebut, langkah-langkah yang Bapak lakukan itu, apakah sudah sudah meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya upacara bendera? Apa yang menurut Bapak Emar bisa lakukan gitu setelah dari beberapa langkah itu? Saya pikir kita bisa mulai dengan membuat aturan yang jelas Pak tentang kewajiban untuk mengikuti upacara bendera. Kami sudah lakukan itu. Kemudian saya juga mengadakan kegiatan pendukung seperti diskusi dan presentasi tentang pentingnya upacara bendera, serta ya mengharapkan untuk menginginkan melibatkan orang tua untuk ini menjadi langkah yang baik juga itu dalam ikut serta pelaksanaan untuk bagaimana meningkatkan kesadaran anak pada saat untuk mengikuti upacara bendera soal itu Pak. Wah, bagus itu Pak, sebetulnya sudah cukup sudah. Tapi apakah selama ini Bapak sudah pernah membuat keyakinan sekolah, artinya keyakinan yang dibuat yang oleh langsung bersama melibatkan beberapa elemen, contoh wali murid, terus siswa, dan melibatkan guru-guru dan yang lainnya seperti itu. Apakah sudah langkah-langkah itu sudah juga dilakukan oleh Bapak?
Nah, ini Pak Aldi, sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Aldi sudah memberikan arti untuk kesempatan kami juga. Itu sebenarnya sudah kami persiapkan dan lakukan, tapi untuk meningkatkan hal seperti itu mungkin kami perlu mengembangkan ya Pak sikap disiplin siswa dan tanggung jawabnya nih terutama karena ini versi yang dilakukan oleh kami sebelumnya itu sudah dilaksanakan juga, artinya menanamkan nilai-nilai patriotismenya seperti mengajarkan mereka tentang pentingnya cinta tanah air, kemudian simbol-simbol negara yang tadi mungkin sudah disampaikan juga, dan tentunya saling menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mendidik kita. Oh, berarti sudah, tetapi masih belum juga meningkatkan kesadaran betapa pentingnya upacara bendera itu pada anak ya Pak ya. Berarti belum Pak, belum juga, masih belum berhasil juga artinya Pak ya. Iya, makanya kami mengembangkan salah satunya yang tadi disampaikan itu berkaitan dengan sikap disiplin siswa dan tanggung jawabnya Pak. Oke. Coba kira-kira mungkin apakah selama ini Bapak sudah mengevaluasi secara berkala, apa evaluasi ataukah memberikan umpan balik yang positif gitu terhadap orang, baik kepada siswanya atau kepada wali murid begitu, atau sudah dilakukan belum pemikiran itu Bapak kepada sekolahan Bapak? Saya sangat setuju Pak. Ya, sebenarnya itu sudah kami lakukan, tapi untuk mengevaluasi dari umpan balik yang tentunya akan membantu saya untuk melihat langkah-langkah yang saya ambil berhasil atau tidak, ya untuk disesuaikan nanti, mungkin umpan balik positif juga akan kami berikan kepada siswa untuk memberikan motivasi saya untuk terus meningkatkan kesadaran mereka. Wah, semangat Pak Herman. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah-langkah baik Bapak meningkatkan kesadaran bagi murid itu dapat terwujud Pak Herman. Iya Pak, siap. Iya benar Pak Adi, karena kami masih berupaya nih, salah satunya saya ingin menekankan pentingnya konsistensi Pak. Dalam menerapkan langkah-langkah ini yang dibutuhkan adalah salah satunya kerjasama antar sekolah, kemudian guru, staf, murid, dan orang tua untuk mencapai perubahan yang positif dalam kesadaran murid terhadap upacara bendera. Nah betul, bagus sekali Pak Herman, ide yang cukup brilian, dan saya rasa itu apabila diterapkan maka kesadaran murid akan bertambah terkait masalah upacara bendera itu sendiri Pak Herman. Apa kira-kira adalah hal-hal yang lain yang ingin Bapak Herman bicarakan lagi Pak Herman? Sudah cukup Pak Adi, mungkin pembahasan yang tadi sudah disampaikan sudah memenuhi syarat semua begitu. Oke, baik kalau begitu saya ucapkan semoga mudahan berhasil Bapak ya. Saya tunggu hasil dari evaluasi yang Bapak lakukan kepada murid-murid Bapak yang ada di sekolah ya Bapak ya. Iya, terima kasih Pak Adi atas masukan dan menemukan masalah dari solusi yang disampaikan oleh saya. Terima kasih. Baik. Sama-sama Pak Herman. Ya Pak. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Pak Herman. Bagaimana kabar Pak Herman? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Fitri kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Di suasana hari ini ya Pak ya, 27 November, masih tersisa ya Pak ya, perayaan kita masih ya Pak ya, memperingati Hari Guru ya Bapak ya. Bagaimana Bapak di sekolahnya? Sangat terharu ya Bu ya. Tadi sepertinya Ibu Fit menelpon ada sesuatu. Kalau saya lihat ini cukup antusias untuk melakukan pertemuan ya Bu dengan kami. Mungkin ada sesuatu hal Pak yang disampaikan. Iya Pak Herman, kita sekarang sedang dalam suasana yang mengharu biru ya, terharu dari suasana Hari Guru. Namun saya ada satu beban pemikiran ini Pak Herman. Mungkin saat ini saya ingin berbicara dengan Pak Herman. Mungkin Pak Herman bisa membantu saya Pak dalam memecahkan permasalahan saya ini Pak. Tentang apa itu Ibu? Jadi gini Pak, saya sudah sebenarnya sebelumnya saya sudah
lakukan langkah-langkah semaksimal mungkin, tapi saya menemukan jalan buntu, Pak. Jadi begini loh, Pak, salah satu murid saya di kelas itu ada seorang siswa, dia itu jarang sekali masuk sekolah. Jadi catatan absennya itu banyak sekali bolosnya begitu, Pak. Ya, dia melakukan tidak masuk sekolah itu banyak sekali alasannya. Jadi kadangkala satu hari ini dia masuk gitu ya, besok tidak, 3 hari masuk, kemudian 1 hari tidak masuk lagi gitu, Pak. Sedang saya sebagai wali kelas gimana ya, Pak ya, melihat anak seperti itu kok ada beban di sini, Pak ya. Kok banyak sekali catatan absennya itu, Pak. Jadi intinya topik yang disampaikan Ibu Fitri ini berkaitan dengan tentang kehadiran siswa jarang masuk ya, Bu ya. Betul, Bapak. Nah, Ibu, ini perbincangan kita waktunya agak lama nih, Bu ya. Nah, apa sih, Bu, dari hasil tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu pada saat pembicaraan yang mau dibicarakan ini, Bu? Harapan saya, Pak, setelah kita berbicara ini, saya mendapatkan solusi, Bapak ya, dari masalah yang saya hadapi. Harapan saya Bapak bisa memberikan pencerahan ya, artinya dari kita berbicara ini ada hasil yang saya dapatkan itu, Bapak. Iya, Ibu. Kalau boleh tahu, apa dari masalahnya itu ya, Bu? Yang Iya, Pak. Jadi anak didik saya ini atau murid saya ini kan jarang sekali masuk. Saya sebagai gurunya sudah beberapa kali memanggil ya, Bapak ya, mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan segitiga restitusi, awalnya si anak tersebut ya sudah mau masuk, sudah mau belajar gitu, Bapak. Tapi itu hanya bertahan sebentar saja gitu, Bapak. Jadi ya Pak. Jadi hal-hal yang mendasari anak tersebut itu belum mengatakan secara langsung kepada saya, Pak, apa penyebabnya, alasan mendasarnya mengapa dia tidak masuk sekolah itu, Pak. Namun saya mempunyai sedikit informasi ya, Pak ya, bahwa anak tersebut jarang masuk sekolah karena kan kadang kan dia mencari apa ya, Pak, mengutin rongsokan gitu loh, Pak, bekas-bekas minuman atau plastik atau kardus seperti itu. Dari yang dia lakukan itu dia sudah merasa nyaman, Pak, karena kan mendapatkan uang gitu, Pak. sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut, Ibu? Sejauh ini baru 1 kali saya melakukan segitiga restitusi, Bapak. Baru 1 kali ya, Bu ya. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan untuk siswa tersebut? Saya ingin anak tersebut belajar ya, Pak, belajar dengan tertib, dengan rajin gitu ya, Pak ya. Seperti murid-murid pada umumnya. Ya, meskipun ya kita tidak bisa menyamaratakan anak didik kita ya, Pak ya, dalam hal kemampuan seperti itu, masing-masing mempunyai bakatnya. Tapi setidaknya saya ingin bahwa murid saya tersebut bisa rajin masuk ke sekolah gitu, Bapak. Seperti teman-teman pada umumnya lah. Baik, Ibu, sejauh pengalaman Ibu nih mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang paling penting nih, Bu, harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Sejauh ini saya belum secara meluas, artinya belum benar-benar melakukan ini ya, Pak, segitiga restitusi terhadap orang tua gitu, Pak, atau bersama teman sejawat gitu, belum, Pak. Sejauh ini baru usaha saya melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Dan pernah 1 kali Bapak saya melakukan kunjungan kepada orang tua gitu, Pak. Cuman
kondisinya ketika itu orang tua mungkin agak terburu-buru ya Pak ya, jadi belum maksimal gitu Pak. Sebenarnya yang dilakukan Ibu itu adalah ide yang bagus juga Bu. Ibu sudah melakukan artinya kunjungan kepada kedua orang tuanya, terutama wali muridnya ya, walaupun mungkin belum lama ya dari posisi untuk kunjungan itu, karena mungkin karena sikap terburu-buru itu ya Bu ya. Saya setuju juga nih. Lalu menurut Ibu, apakah hal itu sudah baik menurut? Saya rasa itu hal yang paling tepat yang sejauh ini saya lakukan ya Bapak ya. Untuk kedepannya mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi terhadap orang tuanya juga, ditambah dengan mungkin dengan guru-guru mapel yang ada di sekolah juga seperti itu Bapak. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi selanjutnya Ibu? Saya kira secepatnya Bapak saya melakukan tindak lanjut saya tersebut Bapak, agar supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut ya Bapak ya. Kasihan gitu loh Pak anaknya ini. Baik, ya, karena mari kita sama-sama ya Ibu. Ibu udah luar biasa nih melakukan segitiga restitusi melibatkan orang tua dan guru untuk menyelesaikan masalah-masalah anak tersebut. Udah baik Ibu. Iya Pak Herman, terima kasih ini loh Pak Herman, saya jadi terbuka pemikiran saya setelah kita berbincang-bincang ini ya Pak Herman ya. Harapan saya ya semoga setelah ini saya bisa langsung melaksanakan gitu ya Pak ya, tindak lanjut saya supaya cepat anak ini bisa bersekolah seperti biasa sama dengan teman-temannya, masuk setiap hari tanpa ada absen lagi, tanpa ada kayak kemarin kan alasan yang tidak jelas ya. Semoga setelah ini saya bisa melaksanakannya ya Bapak ya. Mohon bantuan doanya Bapak ya. Iya, sama-sama Ibu. Semoga resolusi yang akan diterapkan bisa berhasil ya Bu. Saya tunggu nih di perbincangan berikutnya. Mudah-mudahan dengan dapat informasi yang positif, anak bisa kembali hadir untuk mengikuti kegiatan sekolah kembali. Ya. Iya Pak Herman, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih Pak Herman. Apa Ibu? Assalamualaikum. Apakah Waalaikumsalam. Ibu bisa punya waktu Bu untuk kita ngobrol Bu? Iya Bapak, saya lihat jadwal saya ya Pak ya. Insya Allah ada Pak waktu, cukup waktu luang ini Pak. Kebetulan saya lagi mau nunggu jam pelajaran berikutnya. Ini jam ini saya sedang kosong Pak. Ada apa ya Pak Aldi ya? Begini Sepertinya, Bu. Saya ingin bercerita tentang masalah saya nih Bu. Mungkin Ibu bisa membantu saya. Iya Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bapak ya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Begitu. Ya. Kira-kira Pak Aldi nih, dari pembicaraan kita ini nih ya, setelah kita berbicara, kita diskusi ini, kira-kira nih apa sih yang akan Pak Aldi harapkan ini? Iya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran, Bu. Begitu. Baik Pak Aldi. Masalahnya apa Pak Aldi? Coba Pak Aldi tolong ceritakan kepada saya secara gamblang apa yang Pak Aldi rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Jadi di setiap kelas, Bu, beberapa siswa saya kurang semangat dalam pembelajaran teori PJOK. Juga malas-malasan mengerjakan tugas. Jadi dari setiap kelas, dari 20 siswa di kelas itu, 10 siswa kadang tidak semangat dalam pembelajaran yang pada saat teori PJOK berlangsung, Bu.
Jadi itu kurang lebih 50% ya Bapak ya. Jadi apakah yang tidak semangat, kemudian malas-malasan mengerjakan tugas ini, itu terjadi juga di mata pelajaran lainnya itu Pak Aldi? Tidak, Bu. Kalau saya perhatikan, Mhm. siswa semangat kalau saat guru kelas yang sedang memberikan pelajaran. Juga tidak malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kelasnya, Bu. Kenapa itu ya Pak Aldi ya, sampai terjadi seperti itu? Ketika teori PJOK di kelas, anak-anak itu kurang antusias, Bu. Banyak anak-anak yang Mhm. pasif. Berbeda ketika anak-anak saat praktek PJOK di lapangan, Bu. Begitu. Bagaimana cara Pak Aldi, mengajar pada saat itu? Ya, anak-anak biasa sih, Bu. Saya suruh membuka buku pelajaran, kemudian Mhm. saya menerangkan di depan kelas, sambil saya ajak anak-anak tanya jawab. Kemudian bagaimana kira-kira nih respon anak-anak nih ketika, diajar dengan langkah-langkah seperti itu Pak Aldi? Ya, ada 1, 2 anak saja sih, Bu, yang merespon ketika diajak untuk tanya jawab itu. Jadi seperti itu permasalahannya. Yang dihadapi oleh Pak Aldi ya, Pak Aldi ya, Ya, anak itu tidak aktif begitu ya, ya, Pak Aldi ya. iya, Jadi, Bu. ketika teori PJOK sehingga, banyak anak yang terlambat gitu mengumpulkan tugas, menyelesaikan tugas dari Pak Aldi seperti itu? Iya, betul sekali, Bu Pit. Kira-kira gimana ya, Bu ya, solusinya ya, Bu ya? Kita akan membicarakan solusinya ini Pak Aldi. Tapi, sekarang nih, Pak Aldi tentu sudah tahu kan permasalahannya. Namun, sejauh ini apa sih upaya yang sudah Pak Aldi lakukan itu seperti itu Pak Aldi? Ya, selama ini sih upaya saya lakukan adalah saya sudah sering mengingatkan pada anak-anak. Karena saya mengingatkan satu persatu untuk ayo aktif, dengarkan saat teori sedang dijelaskan dan tetap mengerjakan tugas. Namun tetap saja, Bu. Jadi hasilnya masih tetap seperti itu saja Iya, ya Pak Aldi. Jadi, stagnan ya, tetap nggak ada mm, perubahan meskipun, betul. sudah diingatkan. Tadi Pak Hmm. Aldi juga bercerita bahwa, eee, Pak Aldi itu saat pembelajaran menggunakan metode bercerita, kemudian, tanya jawab, tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon. Begitu ya Pak Aldi ya? Apakah Ya, Pak Aldi sudah sejauh ini apakah Pak Aldi sudah melakukan, refleksi terhadap pembelajaran yang sudah Pak Aldi berikan di kelas itu, seperti itu? iya, Bu, belum, Bu. Ya, itu mungkin masalahnya, Bu. Saya belum merefleksi pembelajaran yang selama ini saya lakukan, Ibu. Seperti itu Ya, Bapak. ya Iya. mungkin kenapa kenapa saya tidak oh iya, kenapa nggak saya mencoba metode pembelajaran yang lebih menarik ya, Bu ya, mungkin ya. Jadi supaya siswa itu aktif saat pembelajaran teori PJOK. Sehingga anak-anak juga Nah, bersemangat mungkin dalam mengerjakan tugas ya, Bu ya. iya, bener itu Pak Aldi, upaya yang bagus itu sebenarnya kalau Pak Aldi bisa melaksanakan hal demikian ya, eee, apa namanya, langkah yang bagus tentu saja ya. Mungkin selama ini, dengan bercerita dan tanya jawab saja, menjadi kurang menarik bagi anak-anak ya Pak Aldi ya? Iya, Bu, mungkin, Bu. Jadi selama ini metode mengajar saya belum mampu mengaktifkan siswa dan juga belum berpihak kepada murid. Jadi sehingga pengaruhnya juga terhadap malas mungkin, Bu ya. Jadi agak telat mengumpulkan tugas. Jadi nih Pak Aldi, eee, apa langkah ke depan yang akan Pak Aldi lakukan? Saya akan merefleksi pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Saya juga akan menggunakan metode alternatif-alternatif yang menarik dan juga melakukan Mmm, diferensiasi
konten agar siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran teori saya mungkin, Bu. Iya, Pak Aldi. Itu sungguh langkah-langkah yang bagus sekali ya, Pak Aldi ya. Langkah yang Pak Aldi ambil itu akan menjadi langkah yang sangat tepat sekali. Dan saya setuju dengan ide Pak Aldi tersebut. Syukurlah Bu, kalau begitu saya rada lega jadinya Bu, sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya, Pak Aldi. Setelah kita diskusi ini ya Pak Aldi ya, komitmen apa kira-kira yang akan Pak Aldi lakukan ke depannya? Ke depan komitmen yang akan saya lakukan diantaranya saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik lagi, lebih semangat lagi. Saya juga akan menyiapkan berbagai media pembelajaran untuk melakukan diferensiasi konten. Saya juga akan menggunakan metode yang bervariasi yang dapat meningkatkan antusias anak-anak sehingga anak-anak paham dan pada akhirnya tugas juga dapat diselesaikan dengan tepat waktu, Bu. Keren sekali Pak Aldi. Semoga ya Pak Aldi ya dapat segera melakukan, dapat terlaksana dengan baik ya Pak Aldi ya. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkan curhatan dari permasalahan saya. Terima kasih ya Ibu ya. Baik Pak Aldi, sama-sama Pak Aldi. Ya Ibu.